Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar dengan tema beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita ketahui dulu apa itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat. Yang keempat, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak masih ingatkah dengan rukun iman? Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Agama Islam mengajarkan beriman kepada malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Walaupun indera biasa tidak dapat menangkap wujud malaikat karena kegaibannya, namun manusia wajib mempercayai keberadaannya. Malaikat mempunyai tugas yang berbeda-beda. Malaikat menjalankan tugas atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman kepada malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam dua macam, yaitu makhluk yang nyata dan makhluk gaib. Makhluk yang nyata seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Sedangkan makhluk gaib yaitu makhluk yang tidak kelihatan seperti jin dan malaikat. Gaib artinya sesuatu yang diyakini keberadaannya tetapi tidak tampak atau terlihat oleh mata dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Apa itu malaikat Allah? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat diberi akal, tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu bertasbih siang dan malam. Malaikat adalah makhluk yang paling setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci. Artinya, tidak pernah berbuat dosa, baik dosa besar maupun kecil. Setiap saat dan kapan saja siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kita sudah melihat dan mengetahui bahwa rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat, seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang artinya semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya.
Makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mati, diciptakan dari nur atau cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, sekarang kita mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugasnya. Jumlah malaikat sangatlah banyak, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya secara pasti. Tetapi umat Islam diwajibkan mengetahui 10 nama malaikat saja. Tugas malaikat secara umum yaitu 1. Mencatat dan mengawasi seluruh perbuatan manusia. Yang kedua, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, memintakan ampunan kepada hambanya. Memintakan ampunan kepada hamba Allah yang bertaubat dan beribadah. Yang keempat, menyampaikan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim dan kufur. Yang kelima, bertasbih dan berzikir sepanjang waktu. Nah, 10 malaikat dan tugasnya yaitu yang pertama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Malaikat Mikail juga bertugas menurunkan hujan dan mengatur panas matahari. Nah, jika kita menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersyukur minimal dengan secara lisan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Hal ini menandakan bahwa semua kehidupan di alam semesta sudah berakhir ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut. Nah, kita berdoa kepada Allah semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kelima, ada malaikat mungkar yang bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat nakir mempunyai tugas yang sama dengan malaikat mungkar, yaitu memeriksa amal manusia di alam kubur. Jadi tugas malaikat mungkar dan malaikat nakir sama, yaitu memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang ketujuh, ada malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Yang kedelapan, ada malaikat atid yang diberi tugas mencatat amal buruk manusia ketika di dunia. Malaikat raqib dan atid disebut juga kiraman katibin. Oke, kita ulangi. Malaikat raqib yang bertugas mencatat amal baik, sedangkan malaikat atid yang bertugas mencatat amal buruk. Yang kesembilan, ada malaikat malik yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Dan yang terakhir, 10, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga yang wajahnya manis dan berseri-seri. Oke, selanjutnya coba dengarkan lagu berikut ini. Siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul.
Enam mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. Tujuh delapan rokib dan atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kesepuluh itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, nyanyian tadi, bahwasanya kita harus menerima keberadaan malaikat Allah. Sebagai muslim, kita wajib percaya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan malaikat telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi. Bagaimana cara menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih diri untuk senantiasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, mendorong manusia untuk berlaku disiplin. Lanjutannya, yang kelima yaitu manusia dapat mengambil suri tauladan dari sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Yang keenam, lebih berhati-hati dan jujur dalam semua tindakan dan perbuatannya. Yang kedelapan, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi karib atau kerabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Ada 10. Yang pertama, suka bersedekah dan membantu orang lain yang kesusahan dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, rajin mengaji dan tidak terlambat sekolah. Yang keempat, menghormati dan melaksanakan tugas dari guru. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Keenam, menghargai dan tidak menghina teman. Yang ketujuh, tidak pilih kasih dalam berteman. 8. Menjenguk teman yang sakit dan mendoakannya. 9. Mengunjungi saudara atau tetangga. Yang terakhir 10. Berlaku jujur dan melaksanakan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kamu buka buku halaman 16 dan 17. Silakan kegiatan 1 dan kegiatan 2 kamu kerjakan. Sekian, kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.